Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam kondisi yang baik ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas seputar virus, yaitu kita akan membahas mengenai pencegahan penyebaran virus. Nah, bagaimana cara kita untuk mencegah virus? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Pencegahan virus dapat dilakukan dengan melakukan vaksinasi virus. Vaksin merupakan formula yang dibuat dari bagian tubuh virus mati atau virus hidup yang diinjeksikan dalam tubuh manusia. Vaksin memiliki fungsi untuk memperoleh sistem imun secara alami di dalam tubuh kita. Nah, vaksin virus sendiri ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu vaksin virus mati dan juga vaksin virus hidup yang dilemahkan. Nah, kita bahas dulu tentang vaksin virus mati. Apa sih vaksin virus mati itu? Nah, vaksin virus mati merupakan vaksin yang dibuat dengan cara memurnikan sediaan virus melalui tahapan tertentu dan merusak sedikit protein virus sehingga virus menjadi tidak aktif. Vaksin virus mati ini dapat merangsang pembentukan antibodi tubuh terhadap protein virus sehingga meningkatkan daya resistensi tubuh. Namun, vaksin virus mati ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu respons sel terhadap vaksin biasanya lemah. Yang kedua, imunitas yang diperoleh bersifat sementara sehingga perlu dilakukan injeksi secara berulang. Kemudian dapat merangsang hipersensitivitas pada infeksi berikutnya atau akan terjadi resistensi virus. Hal ini disebabkan karena adanya respon imun yang tidak seimbang dengan antigen permukaan virus yang tidak sesuai dengan infeksi virus secara alamiah. Nah, selanjutnya kita bahas tentang vaksin virus hidup yang dilemahkan. Apa sih vaksin virus hidup yang dilemahkan itu? Nah, vaksin virus hidup yang dilemahkan merupakan vaksin yang dibuat dari virus mutan yang memiliki antigen hampir sama dengan virus liar, namun memiliki kemampuan patogen yang sangat lemah. Pelemahan virus ini dilakukan dengan cara memanipulasi laboratorium supaya terjadi perubahan genetik yang terkendali. Vaksin virus hidup yang dilemahkan ini memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan vaksin virus hidup yang dilemahkan ini adalah tubuh dapat memperoleh imunitas seperti imunitas yang terjadi secara alamiah. Hal ini disebabkan karena virus akan bereproduksi terus-menerus sehingga memicu terbentuknya antibodi tubuh. Kelemahannya yaitu penyimpanan dan keterbatasan hidup vaksin sebelum masa kadaluarsanya. Kemudian terjadinya pencemaran virus lain di dalam vaksin. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya efektivitas vaksin. Kemudian adanya gangguan replikasi virus vaksin. Hal ini dapat mengakibatkan adanya infeksi virus luar yang terjadi secara bersamaan. Kemudian selain dengan vaksinasi virus, pencegahan virus juga dapat dilakukan dengan interferon. Apa sih interferon itu? Nah, interferon merupakan protein yang dihasilkan oleh hewan atau sel biakan sebagai respon terhadap infeksi virus atau penginduksi lain. Interferon ini memiliki fungsi interferon yaitu menghambat replikasi virus dalam suatu sel. Selain itu, interferon juga mampu mengatur imunitas humoral dan imunitas seluler serta pertumbuhan sel
sehingga interferon dapat digunakan untuk pertahanan pertama terhadap infeksi virus. Nah, tadi sudah dibahas mengenai pencegahan virus dengan vaksin dan juga interferon. Selanjutnya kita bahas pencegahan virus menggunakan kemoterapi antivirus. Apa sih kemoterapi antivirus itu? Nah, kemoterapi antivirus merupakan pengobatan penyakit menggunakan senyawa kimia yang anti terhadap virus. Penggunaan kemoterapi antivirus ini hanya digunakan dalam kondisi tertentu atau tidak setiap saat, karena senyawa kimia yang digunakan dalam pengobatan ini dapat bersifat toksik bagi sel tubuh kita. Nah, apa saja sih senyawa kimia yang dapat digunakan untuk kemoterapi antivirus? Nah, senyawa antivirus yang biasanya digunakan yaitu senyawa analog nukleosida yang terdiri atas zidofudia, zalzibatin, acyclovir, ganciclovir, vidarabin, idoxuridin, trifuridin, bromovirodeoxyuridin, dan juga ribaririn. Selain dengan vaksinasi virus, interferon, dan juga kemoterapi antivirus, pencegahan infeksi virus dapat dilakukan dengan cara-cara sederhana. Nah, apa sajakah cara-cara itu? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Cara sederhana mencegah infeksi virus yaitu sering mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Kemudian rutin membersihkan dan mensterilkan lantai dan permukaan dengan disinfektan. Kemudian menjaga jarak minimal 1 meter. Lalu menggunakan masker dengan benar ketika sakit dan keluar rumah. Cara sederhana lainnya yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan dengan rutin membersihkan kandang. Kemudian mengonsumsi makanan yang bergizi dan kaya antioksidan serta multivitamin. Kemudian rutin melakukan olahraga, lalu memasak bahan makanan hingga matang dan menyajikan makanan dengan aman. Hal tersebut dilakukan agar sistem imun dalam tubuh kita ini tetap stabil. Kemudian ada menghindari stres, menjaga pola tidur yang teratur, dan menjaga pola makan yang sehat. Nah, hal tersebut dilakukan agar sistem imun dalam tubuh kita ini tetap stabil sehingga kita tidak rentan terkena penyakit. Nah, kemudian menghindari menyentuh wajah. Hal ini dilakukan agar kita tidak terkontaminasi secara langsung oleh virus ataupun penyakit yang lainnya. Nah, itu tadi materi yang dapat disampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.